Kibarkan merah putih, Messi Hilgers jadi sorotan saat berhasil kantongi 2 bintang Manchester United. Justin Hubner dibuat ngemuk saat Indonesia ditempatkan di posisi ke-15 negara paling gila sepak bola. Zain Revans ungkap kunci timnas Indonesia U20 gacor saat bungkam Maladewa. Mengejutkan, Messi Hilgers didesak pikir-pikir lagi bela tim nasional Indonesia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tiket Gam baru-baru ini melakukan survei kepada 42 negara untuk mencari negara mana yang paling fanatik kepada sepak bola. Menariknya, Indonesia masuk dalam daftar tersebut. Dalam survei itu, mereka memasukkan beberapa variabel seperti jumlah stadion di sebuah negara dan berapa kapasitasnya, tingkat kehadiran supporter di stadion per pertandingan, total nilai pasar pemain, ketertarikan kepada Piala Dunia, hingga nilai siaran kompetisi domestik. Variabel-variabel tersebut kemudian dijadikan angka oleh Tiket Gam. Hasilnya, Inggris berada di posisi teratas dengan nilai 8,37. Bertengkernya Inggris di posisi puncak memang tidak mengherankan. Publik sepak bola Inggris dikenal gila bola. Hampir seluruh stadion selalu penuh sesak di setiap pertandingannya. Indonesia sendiri berada di peringkat ke-15 dalam daftar tersebut. Namun, pemain Wolverhampton Wanderers U21 Justin Hubner tak terima saat timnas Indonesia ditempatkan di posisi ke-15 sebagai negara paling gila sepak bola. Di unggahan akun Instagram se-Asiago, Justin Hubner menyebut Indonesia seharusnya menempati peringkat 1 dunia karena memang faktanya Indonesia negara gila bola. Namun terlepas dari hal itu, Indonesia bisa naik posisinya jika harga pasar pemain skuad Garuda terus meningkat dan kompetisi di dalam negeri terus berbenah. Singkatnya, sepak bola Indonesia pelan-pelan menuju ke arah yang positif meski masih ada kekurangan. Duel sengit antara Manchester United dan FC20 di ajang Liga Eropa menyaksikan sorotan khusus pada penampilan gemilang calon bek timnas Indonesia Messi Hilgers. Bertanding selama 90 menit, Messi Hilgers berhasil meredam gempuran lini depan setan merah, khususnya Garnacho dan wonderkid mereka Kobbie Mainoo. Kerjasama apik Hilgers dan Max Bruun di jantung pertahanan 20 terbukti sangat efektif dalam mematikan pergerakan Garnacho. Winger yang juga pernah dikantongi Asnawi itu tampak kesulitan menembus lini pertahanan FC20. Statistik pun mendukung hal ini. Sepanjang dia dimainkan, Garnacho hanya mampu melepaskan 2 tembakan dan 1 diantaranya masih jauh dari sasaran. Selain itu, kontribusi Garnacho dalam membangun serangan juga minim dengan hanya 1 umpan kunci. Tak hanya itu saja, salah satu momen krusial dalam pertandingan terjadi ketika Hilgers berhasil menghentikan laju berbahaya Mainoo di kotak penalti. Dengan refleks yang cepat, bek berusia 23 tahun itu mampu mengantisipasi gerakan lincah sang gelandang muda Inggris tersebut dan memaksanya untuk terjatuh. Meski insiden ini sempat memicu protes dari kubu MU, wasit menilai bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi. Keberhasilan Messi Hilgers dalam meredam para pemain depan MU membuatnya menjadi salah satu bintang pada laga tersebut. Berdasarkan penilaian SofaScore, Messi Hilgers mendapatkan rating 7,3, hanya kalah dari satu rekan setimnya Van Royce. Penampilan impresif ini semakin mengukuhkan status Hilgers sebagai salah satu bek tengah muda paling berbakat di Eropa saat ini. Terlepas dari hal itu, ada juga hal menarik setelah pertandingan tersebut. Messi Hilgers tampak berfoto sambil membentangkan bendera merah putih. Potret tersebut dibagikan oleh pemilik akun Instagram Ananda Putra. Dalam foto itu terlihat pemilik akun berfoto bersama Messi Hilgers sambil membentangkan merah putih di Stadion Kebanggaan MU tersebut. Sambil memegang ujung bendera, Messi tampak tersenyum lebar. Hal ini menandakan kegembiraan Messi yang akan segera menjadi bagian timnas Indonesia sebentar lagi. Permohonan naturalisasi Messi Hilgers yang diajukan PSSI ke DPR RI sudah mendapatkan persetujuan. Selanjutnya, Messi akan disumpah pada 30 September 2024 mendatang. Proses naturalisasi Messi Hilgers mesti dikebut, mengingat deadline pendaftaran pemain untuk kualifikasi Piala Dunia melawan Bahrain dan Cina akan ditutup pada 4 Oktober mendatang.
Striker timnas Indonesia U20 Zain Revans mengakui betapa sulitnya saat melawan Maladewa tadi malam. Tim Garuda Nusantara sempat frustasi tak bisa menjebol gawang timnas Maladewa yang bermain sangat rapat di pertahanan. Namun, timnas Indonesia U20 akhirnya bisa menemukan solusi setelah turun minum. Di babak kedua, Garuda Nusantara mengamuk dan membantai lawan dengan 4 gol. Usai laga, Zain Revans mengungkap kunci sukses timnya membongkar pertahanan kokoh lawan. Zain Revans mengungkapkan perubahan strategi yang dilakukan oleh pelatih Indra Sapri terbukti jitu. Sebab hasilnya timnas Indonesia U20 sangat efektif dalam mengkreasi serangan sehingga bisa membuka keran gol ke gawang Maladewa. Menurut saya pertandingan pertama sangat sulit karena Maladewa sangat bermain defending. Itu sebabnya saya juga bilang sebelumnya, kita tidak boleh meremehkan siapapun karena jika Anda lihat, itu pertandingan yang sangat sulit karena mereka bermain dengan deep defending. Jadi, ya kami membuat banyak peluang, kami agak sedikit kurang beruntung, tapi menurut saya tim ini sangat bagus dan kami harus percaya. Menurut saya perubahan di babak kedua dari 3-4-3 menjadi 3-5-2 sangat bagus. Anda lihat kami membuat lebih banyak ruang di tengah, dan itulah mengapa kami bisa menembus pertahanan Maladewa, ujar Zain Revans. Berkat kemenangan telak ini, timnas Indonesia U20 sementara memuncaki klasemen grup F dengan 3 poin. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia U20 berada di atas angin. Garuda Muda lebih dekat dengan kelolosan ke Piala Asia U20 2025 seiring start mulus di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 mengawali perjalanannya di grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 dengan mencukur Maladewa 4 gol. Selanjutnya, timnas Indonesia U20 bakal menghadapi Timur Leste yang akan bergulir di Stadion Madia pada Jumat besok. Apabila menang atas Timur Leste, timnas Indonesia U20 selangkah lagi melaju ke Piala Asia U20 2025 dalam laga terakhir grup F kualifikasi Piala Asia U20. Skuad Garuda Muda akan melawan Yaman U20. Indra Sapri sempat mengintip pertandingan Timur Leste lawan Yaman. Menurutnya ada beberapa pemain lawan yang patut diwaspadai. Jadi yang jelas kita tutup buku tentang Maladewa. Tentu ada evaluasi, tapi kita fokus untuk menghadapi Timur Leste. Dengan izin Allah nanti kalau menang, ya kita fokus pertandingan terakhir melawan Yaman. Jadi kita satu persatu. Tadi kami sempat nonton satu babak di televisi. Timur Leste bukan tim yang mudah. Dia punya pemain-pemain yang secara individu punya 2-3 pemain yang bagus, ujar Indra Sapri. Seperti yang diketahui, calon pemain timnas Indonesia Max Hilgers bermain cukup apik saat membela FC20 melakoni laga tandang melawan Manchester United tadi malam. Mengutip dari laporan Football Premier, Max Hilgers dianggap menjalankan tugasnya dengan cukup baik. Hilgers dianggap mampu membuat lini serang MU tak berdaya sepanjang 90 menit. Sementara itu, Max Hilgers usai pertandingan mengaku bahwa laga dini hari tadi menjadi malam yang tidak dapat dilupakan. Hal itu diutarakan oleh Max Hilgers saat diwawancarai oleh salah satu jurnalis asal Belanda. Menariknya, pada unggahan video wawancara Max Hilgers, supporter FC20 sekaligus supporter Belanda kemudian menyinggung soal pilihan Hilgers menjadi warga negara Indonesia. Dia menilai bukan saatnya bagi Max Hilgers untuk memilih membela timnas Indonesia. Apakah terlalu dini jika pilihannya kemudian untuk membela timnas Indonesia? Tulis netizen Belanda tersebut.